Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Wa sholatul jama'ati, dan sholat berjamaah, sunnatun muakkadatun, itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya sunnah yang sangat ditekankan. Maksudnya Nabi hampir tidak pernah meninggalkan. Itu sunnah muakkadah. Tapi hukum sholat berjamaah itu sebenarnya ada 3 macam. Yang pertama sunnah muakkadah, artinya sunat. Yang kedua itu dipandang sebagai fardu kifayah. Yang ketiga ada yang mengatakan sampai fardu ain. Dalilnya apa? Sama-sama punya dalil. Salat berjamaah dikatakan sunat karena berdalil bahwa salat berjamaah itu ada hadis. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri dengan perbandingan 27 derajat. Cukup 27 derajat, jangan ditambah Celcius. 20 derajat gitu. Kalau Celcius nanti kayak hitung suhu tubuh. Nah, yang fardu kifayah juga berdasarkan hadis yang mengatakan bahwa kalau satu kampung kamu ada bertiga orang, maka dirikanlah sholat berjamaah. Yang satu imam, yang dua, yang lainnya makmum. Itu kalau ada 3 orang, apalagi banyak. Konsekuensinya apa? Kalau dianggap fardu kifayah, berarti kalau di Karangindah tidak ada masjid, semua penduduk Karangindah dosa. Sudah dibangun masjid tapi tidak ada yang sholat berjamaah, maka semua penduduk Karangindah dosa. Contoh, Juhur kan jarang orang, nggak ada sholat di masjid ini, yang dosa semuanya. Fardu kifayah. Karena di sini ada yang berjamaah, naik duaan sugan, teluwah sugan, opatan sugan. Ayah di masjid yang berjamaah, itu gugur dosanya sependuduk Karangindah. Nah, berarti yang tidak sholat berjamaah harus berterima kasih karena sudah digugurkan dosanya. Coba itu, mantap orang teh kudu nganuhunkeun kana sok rajin sholat berjamaah gitu. Tapi anu sok rajin berjamaah teu kudu ngomong, yo maneh teh digugurkeun dosana ke urang lain gitu. Maksudna kita yang saya yang agak jarang-jarang ke masjid. Kalau zuhur asar kan masih di kantor. Itu ya terima kasih bagi yang sholat zuhur ada di sini, asar ada di sini gitu. Jadi mewakili yang tidak hadir di sini berarti luar biasa itu. Berarti kan menggugurkan semua dosa satu kampung ini. Terus Nabi juga terus sholat berjamaah juga ada yang menganggap fardu ain. Fardu ain itu fardu atau kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Dasarnya apa? Hadis Nabi yang mengatakan bahwa Nabi itu kalau tidak takut memberatkan, maka akan aku bakar rumah-rumah yang enggak datang ke masjid. Sampai segitunya, saking wajibnya sholat berjamaah. Ya 3 macam. Nah, tapi yang masyhur jadi ya sunnah muakkadah aja, sunnah. Wa 'alal ma'mumi, dan kepada makmum an yanwiya an yanwiyal i'timama, harus berniat
bermakmum. Jadi kalau makmum itu dalam sholat berjamaah wajib niat bermakmum. Makanya ada kata makmuman lillah, adaan makmuman lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala kalau sholat sunnah. Harus itu dunal imami, tapi tidak wajib bagi imam. Kalau makmum wajib berniat bermakmum kepada imam, tapi imam tidak wajib niat jadi imam. Hanya saja kalau imam itu tidak berniat menjadi imam, berarti sholatnya dianggap sebagai sholat sendiri. Ya, kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat imam wajib berjamaah, wajib berniat jadi imam. Usolli fardal Jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Tuh. Itu berniat begitunya imam wajib sholat Jumat. Tapi kalau sholat yang lain dia tidak wajib. Tapi sholatnya dianggap sholat sendiri. Tapi berjamaahnya tetap sah. Itu. Tapi dia dianggapnya sholat sendiri. Contoh lagi. Ini kan kita sholat selesai nih. Gelombang pertama. Ada makmum yang masbuk tadi itu misalkan. Benar nggak? Itu si makmum, imam selesai ini gelombang pertama, dia kan masih sholat nih. Betul nggak? Masih sholat. Ada lagi orang datang. Yuk habis dari wudu, langsung aja nepak plek. Ya, niat bermakmum kepada si tadi orang tadi itu yang makmum telat itu. Nah, berjamaahnya jadi Allahu Akbar. Nah, yang baru datang ikut makmum, walaupun dia dapatnya enggak seluruhnya. Itu jadi berjamaah. Tapi si makmum yang tadi jadi imam itu, dia mau niat jadi imam atau tidak, terserah. Cuman kalau dia mau memperbarui niatnya sebagai imam, maka dia dapat terus pahala berjamaah. Tapi kalau dia nggak niat lagi karena tadi sudah niat dengan bermakmum dengan yang depan, ya nggak masalah. Gitu. Paham ya? Ya kira-kira. Kapan orang dihitung sholat berjamaah? Sampai sebelum imam salam. Jadi kalau misalkan ada orang datangnya telat ke masjid, ya, imam sudah duduk tahiyat akhir, dia baru datang, tapi ikut bermakmum. Bermakmum, misalkan sholat subuh, sholat pada subuh rakaat mustaqbil qiblat ada makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar, langsung ikut duduk tahiyat akhir. Kan imam tahiyat akhir. Nah, itu sudah dapat pahala berjamaah. Walaupun tidak dapat rakaat. Nah, walaupun tidak dapat rakaat. Kapan makmum dapat rakaat? Kalau dia keburu ruku bareng sama imam. Kalau dia keburu ruku bareng sama imam. Contoh, imam teh lagi ruku. Imam lagi ruku, Allahu Akbar, ruku situ, ruku. Kita baru datang gitu. Kita langsung sholat. Allahu Akbar, langsung ruku. Belum baca Fatihah belum baca Fatihah. Karena imam sudah ruku, kita ikut ruku. Itu sudah dapat berjamaah, itu sudah dapat rakaat. Jadi dia sudah dapat rakaat, 1 rakaat. Itu berarti nanti nggak usah ditambah kalau telatnya cuma 1 rakaat, karena dia sudah
dapat 1 rakaat bareng imam. Kenapa? Karena dia sudah bareng ruku. Man adraka ruku adraka rakaat. Siapa yang bisa bareng ngedapatin imam ruku bareng sama dia, maka dia dapat 1 rakaat. Tuh contohnya. Itu yajuzu dan boleh an ya'tamma bermakmum al-hurru bil abdi, orang merdeka kepada hamba, wal balighu bil murahiki, dan orang dewasa kepada anak kecil. Kita bermakmum orang merdeka ke budak itu nggak ada lah gitu sekarang ya. Nah, maksudnya orang yang dianggap rendah lah gitu, bisa lah sekarang. Misalkan orang berpendidikan kepada orang yang tidak berpendidikan, orang kaya kepada orang miskin, orang pintar kepada orang bodoh, orang yang sekolah kepada orang yang nggak sekolah, itu sah. Jadi nggak usah nanya kamu lulusan apa? SD Pak, mundur S1. Nggak bisa begitu sholatnya, tetap sah. Imam na pintar baca Fatihah na benar, imam makmum na S1 S3 juga nanti. Kau datang 8 duri makmum. Gitu Pak. Nggak ada cerita strata pendidikan. Terus wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'atin, dan tidak sah bermakmumnya laki-laki kepada perempuan. Tadi dulu orang dewasa kepada anak kecil yang sudah hampir mau balik ya, dia sudah bisa bedain. Tapi kalau ada anak kecil, dia belum tahu apa-apa, cuman dia pintar baca Quran lah misalkan. Tapi dia nggak tahu fikih, itu nggak boleh jadi imam. Nggak boleh jadi imam. Dia nggak tahu fikih, dia baru bisa baca Quran aja. Dia nggak tahu fikih, itu nggak boleh jadi imam. Kecuali makmumnya lebih bodoh. Tapi kalau dia belum mumayyiz, gitu. Itu belum boleh. Kalau ada anak kecil yang memang sudah paham, ini rukun wudu, ini rukun sholat, boleh. Walaupun dia belum balik. Itu. Kecuali kalau dalam proses pendidikan di rumah. Ayo dede jadi imam. Itu silahkan. Tapi kalau sudah masuk ke masjid, itu bukan lagi proses pendidikan. Karena ini sudah realita kehidupan gitu di masjid. Jadi ada sebagian mengatakan masjid itu tempat belajar, iya. Tapi masjid bukan tempat coba-coba, betul juga. Jadi kita berdiri di dua itu. Jadi kalau di pesantren anak santri jadi imam salah, itu enggak dosa di pesantren. Kalau di masjid anak santri jadi imam salah, dosa. Kenapa? Karena ini sudah realita. Kalau saya diajarin begitu. Nah, nanti lanjut aja. Laki-laki bermakmum kepada perempuan nggak boleh, atau banci kepada banci nggak boleh. Banci kepada banci nggak boleh. Nah, banci yang muskil ya, banci yang nggak jelas kelaminnya. Kalau sekarang kan kalau di jalan-jalan ini banyak banci kaleng-kaleng itu jelas asalnya itu laki jadi perempuan-perempuanan. Kalau ini banci beneran, itu nggak boleh. Jadi banci itu mana ya, kira-kira mana yang lebih yang lebih jelas. Ya, kalau perempuan ke banci boleh, kalau banci ke laki-laki boleh. Banci ke banci bingung, makanya nggak boleh. Tapi banci yang muskil. Wala qari'in bi ummiyin, seorang qari
pandai baca Quran diummiin kepada orang yang buta huruf. Itu enggak sah itu. Imam standarnya Fatihah. Imam tidak boleh orang pinter baca Quran bermakmum kepada imam yang enggak benar baca Fatihahnya. Gitu. Standarnya Fatihah. Jadi kalau Fatihahnya salah, tuh imam enggak usah dipakai, Pak. Dia semasjid dosa ya. Ya, kelasna nusok ngaraji wae mah pan paham tajwid. Fatihana heula nu bener. Ah, Pak kumaha lamun anu surat namanya? Yang penting Fatihana lah. Yang standarnya Fatihahnya. Kalau Fatihahnya salah pan salah kadituna. Ya kan? Itu Fatihah yang benar. Alhamdulillah kalau di Karang Indah sih jadi imamnya terseleksi lah. Ya, lamun aya imam kurang bener Fatihana ya dosa hadiani. Kapan ibarat anu nyeleksina. Oke, lanjut. Wa ayyu maudhi'in shalla fil masjid, dan di mana saja tempatnya orang salat di dalam masjid. Bi sholatil imam, dengan salatnya imam fihi di dalamnya. Wa huwa alimun bi sholatihi, dan dia mengetahui gerak-gerik salatnya imam. Ajza'ahu, maka boleh. Malam yataqaddam alaihi, sepanjang dia tidak mendahului imam. Orang kalau sholat di masjid di mana aja, mau di luarnya, di luar situ maksudnya, mau ditutupin itu, kalau dia tahu gerakan imam itu boleh sah. Wa in sholat, dan apabila ada yang sholat fil masjid, di dalam masjid, wal makmum, dan sementara makmum kharijal masjid, di luar masjid, qariban minhu, tapi rada dekatlah, wa huwa alimun bi sholatihi, dan dia tahu gerakannya imam, wala hailun, dan tidak ada penghalangnya, hunaka di sana, jaza, maka boleh. Orang sini masjid, orang sholat di sana, kalau tidak ada gedung itu, kalau tidak ada rumah-rumah itu, lempeng tuh sampai kantor itu dinas tuh, KBPP, itu sah. Kalau tidak ada halangan, tidak ada rumah-rumah ini, sholatnya di situ sah. Sabab ieu mah aya halangan, aya gedung eta, aya imah, sah. Jadi sah itu kalau misalkan walaupun jauh kelihatan gitu, saf terakhir itu baru itu boleh. Kalau ada halangan mah yang nggak bisa, yang nggak kelihatan. Misalkan contoh, situ rumah siapa? Rumah siapa situ, rumahnya di situ. Rumahnya di situ. Udah, saya mau berjamaah subuhnya dari sana, dari rumah. Di desa berjamaah nyantai, sah, enggak dekat tinggal apa. Ya, itu. Tapi kalau ketinggalan mah, saya mah salatnya di dia, hariam lah begitu. Salat di dia, sok aja, asal kelihatan. Bagaimana Pak? Sekarang kan udah teknologi, salatnya pakai live, kan kelihatan. Pakai zoom aja salatnya. Jadi Karang Indah ini sudah masang zoom. Imam udah ketahuan, sholat di situ. Gitu. Yang penting jangan depanan imam, belakang sana. Bermakmum orang dah sana, bermakmum ke sini. Boleh enggak? Boleh enggak tuh? Nah, ini fikih kontemporer begitu. Saya aja belum bahas. Ya.
hukumnya sementara tidak boleh. Nanti kita akan baca, kita akan kaji lagi tuh. Nanti saya akan tanyakan lagi. Sepengetahuan saya kalau melihat syarat-syarat ini tidak boleh. Iya kan? Itu kan kebantuan. Nanti orang seenaknya. Sekarang ada orang, mana itu Jumatan? Udah saya mau Jumatannya. Kapan? Tadi ngelujung Mekah. Bohong lah berarti. Kan lain di Mekah suka Jumatan lain. Ya, berarti bohong. Kenapa? Karena Jumatan di sini dengan di Mekah itu bedanya 4 jam. Duluan kita, duluan dia. Duluan kita. Sekarang subuh dia masih jam 2. 4 jam lah. Itu berarti ya enggak sah. Itu kalau menurut syariat, kita kan hukum fikih syariat, enggak sah. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga 6 tahun lebih ya banyak. Nanti Desember 2 tahun. 2 tahun Desember. Oh. Dia lagi yang ngejar kita.